pujian dan penyembahan semakin indah dalam ibadah kita. Dan tadi pagi pun pujian dan penyembahan begitu indah. Dan saya berkata dalam hati, Tuhan terima kasih. Apa yang menjadi kerinduan kita selama ini membangun ibadah yang hidup mulai membuahkan hasil. Dan saya sangat sukacita sekali. Dan sore hari ini saya menikmati sekali lagi kembali saya menikmati sound system yang indah di telinga. Dan marilah kita menjadi gereja yang terus bertumbuh. Amin. Betul-betul kita bertumbuh, saudara. Bukan hanya kita menjadi orang yang egois, yang hanya ingin dilayani. Tetapi kita benar-benar menjadi gereja yang bertumbuh. Bukan hanya tumbuh tapi tidak ada buahnya. Goal kita bukan pertumbuhan. Goal kita itu adalah hasil. Katakan hasil. Bukan pertumbuhan, tetapi hasil. Dan hasilnya, goalnya kita itu adalah buah. Bahkan ayat mengatakan, bukan hanya buah saja, tetapi biarlah buahmu itu semakin banyak. Gereja harus menyadari hal ini. Jangan terbuai dengan kata pertumbuhan, tetapi tidak ada buahnya. Puji Tuhan, dan buah itu salah satu bentuknya adalah jiwa-jiwa, saudara. Tema sore hari ini sama dengan tadi pagi, yaitu tentang misi 3.16. Mungkin saudara bingung, maksudnya apa ini misi 3.16, saudara? Misi, kalau dalam sebuah film itu namanya sebuah misi rahasia, saudara. Ada kodenya, saudara. Misi yang tidak mungkin dikerjakan oleh sembarang orang. Mission 3.16. Misi 3.16, saya pikir jemaat harus tahu misi. Mari kita buka Injil Yohanes. Kau sungguh indah tiada taranya. Kita buka Injil Yohanes. Sungguh menakjubkan. Bisa dibaca Injil Yohanes 3. Ya. Demikian firman Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Misi 3.16 ini adalah berbicara tentang sebuah misi Allah terhadap dunia. Dan Allah berbicara kepada dunia tentang yang namanya kasih. Sebelum misi ini direalisasikan, dunia tidak mengenal kasih. Dunia belum bisa melihat kasih. Dunia bahkan belum bisa mengenal karakter Allah, sifat Allah yang paling terkenal yaitu kasih. Dunia hanya tahu hukuman, saudara. Tetapi ketika misi Yohanes 3 ayat 16 ini direalisasikan, dunia baru melihat apa itu kasih. Misi 3.16 ini adalah misi Allah menunjukkan siapa Allah yang sebenarnya. Ternyata Allah itu adalah kasih. Allah itu kata lain dari kasih. Dari sini kita bisa melihat bahwa
Kenapa Tuhan harus punya misi menjangkau dunia, menunjukkan sifatnya yang asli. Bahwa Allah itu bukan hanya pemurka, tapi Allah juga pengasih, saudara. Allah murka ketika manusia tidak taat. Menunjukkan bahwa Allah itu sangat suci. Sehingga segala sesuatu yang melawan sifat Allah, kesucian Allah, Allah pasti adili, saudara. Kita tidak bisa mengatakan Allah itu jahat ketika kita berbuat dosa dan Allah menghukum. Justru Allah bertanggung jawab terhadap kesalahan kita dengan cara Dia menanggung semua kesalahan kita. Misi 3, Yohanes 3 ayat 16 nih terjadi. Ini membuktikan dunia tidak mengenal kasih, tapi dunia itu butuh kasih. Dunia sekarang coba mengajarkan cinta kasih. Saudara sadarkah bahwa kasih itu hanya ada di dalam ajaran iman Kristen? Saya coba mencari tahu di ajaran lain apakah diajarkan cinta kasih. Saudara, yang diajarkan adalah perbuatan baik, etika, tetapi tidak seperti Alkitab berbicara tentang kasih, pentingnya kasih, kuasa kasih, dampak dari kasih itu seperti apa. Tidak pernah diajarkan dalam ajaran manapun, saudara. Karena kasih itu cuma ada di dalam Tuhan. Di luar Tuhan kamu tidak mungkin melihat kasih. Kalau hari-hari ini kita melihat dunia mengajarkan cinta kasih. Cinta kasih yang dunia ajarkan adalah cinta yang egois. Cinta yang bersyarat. Cinta yang penuh nafsu. Cinta yang membawa kita kepada kenajisan, saudara. Kelompok LGBT, saudara, juga menyuarakan cinta kasih, saudara. Mereka mengklaim mereka paham tentang cinta. Cinta itu harus saling menerima. Cinta itu harus saling berbaur. Tidak boleh dibeda-bedakan. Tidak boleh pilih kasih. Betul, saudara. Tidak boleh pilih kasih. Sepakat kita. Tetapi kalau cinta kasih tidak membawa kepada kekudusan, berarti itu bukan kasih. Berarti itu kasih yang dieksploitasi, saudara. Iblis selalu dari dulu coba memutar balik kebenaran. Yang benar dirubah jadi salah, yang salah dirubah jadi benar. Itulah kekuatan iblis. Sehingga dunia berpikir mereka bisa mencintai tanpa melibatkan Tuhan. Dunia berpikir saya bisa mencintai Anda tanpa perlu jadi orang Kristen. Mungkinkah, sudah bertanya? Mungkinkah kita bisa mencintai orang tanpa jadi orang Kristen? Mungkin. Tapi cintamu cinta yang biasa. Cinta yang pada umumnya. Cinta yang pada umumnya itu seperti apa? Aku mau mengasihi kamu kalau kamu mengasihi saya. Saya mau setia sama kamu kalau kamu gak nyakitin saya. Saudara, dunia mengenal sisi ini, saudara. Tapi Alkitab, Yesus mengajarkan lebih dalam dari yang dunia ketahui. Kalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, orang jahat pun melakukan hal yang sama. Dan kamu kalau melakukan seperti itu, kamu tidak punya kelebihan. Karena tanpa harus jadi orang Kristen, kita juga bisa bersyarat kepada sesama kita. Yang membuat kita berbeda adalah
kualitas cara kita mencintai. Yesus bahkan mengajar, kasihilah musuhmu. Ajaran di luar iman Kristen mengajari, bencilah musuhmu. Bergaulah dengan orang yang baik sama dirimu. Yesus mengatakan yang berbeda lagi. Berkatilah orang yang mengutuki engkau. Bahkan saya pernah mendengar satu hal lagi yang sangat-sangat ekstrim. Ketika orang Kristen memberi, yang ada di pikiran manusia pada umumnya memberi itu selalu kepada orang yang lebih lemah dari diri kita. Lebih tidak mampu daripada kita. Kita orang lebih kuat, kita wajib memberi yang tidak kuat. Dan dunia melakukan hal yang sama. Tetapi tidak di dalam Tuhan. Kita memberi bukan melihat orang itu miskin atau tidak. Kita kadang perlu memberi kepada orang yang lebih sukses dari kita. Namanya kita memberkati orang yang sudah diberkati. Ini kan luar biasa, saudara. Banyak hal dalam Alkitab yang Yesus ajarkan bagaimana kita mengenal kasih, saudara. Kalau kamu ditampar pipimu yang kiri, kasih yang kanan. Bukan berarti kalau kita ditampar orang lalu kita sengaja berikan pipi yang satunya. Bukan itu pengertiannya, saudara. Tapi Yesus mengajarkan pentingnya kamu mengalah, saudara. Pentingnya kamu merendahkan hati, saudara. Saudara, orang yang marah itu biasanya egonya dulu yang tampil, saudara. Pemarah itu adalah ciri orang yang sombong. Saudara. Orang yang mudah tersinggungan. Tersinggung itu wajar. Tetapi kalau mudah tersinggungan atau gampang tersinggungan, itu adalah bentuk lain dari orang sombong. Cuma sombongnya dia tertutup dengan rasa kikuk, rasa malu. Kenapa dia sombong? Karena dia tidak mau dia dianggap remeh sehingga dia tersinggungan. Kesombongan itu banyak bentuknya, saudara. Salah satunya mudah marah, mudah tersinggung. Puji Tuhan, saudara. Sore hari ini kita belajar misi Injil Yohanes 3 ayat 16 ini. Tentang Allah sedang mengajarkan kepada dunia apa itu kasih, apa itu cinta kasih. Saudara. Ketika Allah inkarnasi jadi manusia, Allah tunjukkan kasih yang sesungguhnya. Dan kasih yang sesungguhnya itu adalah kasih yang harus berkorban. Kalau saudara dalam hidup tidak mau ada pengorbanan, berarti saudara belum mengenal kasih. Dunia ini butuh kasih. Buktinya apa? Semua orang kepingin dicintai, pingin disayang, pingin dimanja. Itu kebutuhan. Tapi permasalahannya siapa yang bisa melakukan itu? Dan mungkinkah manusia bisa mencintai seperti yang diharapkan? Tidak mungkin jawabannya, saudara. Cuma Allah yang bisa memuaskan rasa haus, lapar kita akan kebutuhan akan dicintai, saudara. Semakin kita sadar kesalahan kita, semakin kita sadar kelemahan kita, itu adalah momen di mana kita sedang membutuhkan kasih dengan segera, saudara. Orang kalau tidak dikasih, saudara, apa yang terjadi, saudara? Dia pasti terhilang. Terhilang selamanya, saudara. Anak yang terhilang diselamatkan oleh cinta, oleh kasih.
Orang yang putus asa dikuatkan bukan dengan duit, saudara. Tapi orang yang putus asa dikuatkan dengan kasih, saudara. Kadang-kadang kasih itu tidak banyak kata-kata, saudara. Kadang-kadang bahasa kasih itu bisa diwujudkan dalam bentuk sentuhan, saudara. Bahkan dengan gestur tubuh, senyuman, kita bisa menyentuh hati orang dengan kasih, saudara. Tapi saudara, kalau saudara belum di dalam Tuhan, yang keluar itu kedaginganmu. Cinta yang palsu, cinta yang bersyarat. Orang yang belum pernah mengenal kasih Tuhan, belum pernah mengalami kelahiran baru, belum pernah dijamah cintanya Tuhan. Ketika dia coba mencintai sesamanya, pasti yang keluar cinta yang bersyarat. Pasti cintanya itu penuh dengan unsur-unsur campuran dengan kedagingan, keegoisan, ingin dimengerti, ingin memuaskan nafsunya. Karena dia belum mengenal cinta kasih yang murni. Kasih Allah ketika dirasakan, ketika kita mengalami cintanya Tuhan, saudara. Saudara baru bisa loh yang namanya mengampuni orang. Bahkan bisa mengampuni orang yang sudah merugikan kita, saudara. Misi Yohanes, Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 ini, saudara, menjadi dasar kita dalam pengiringan kita di dalam Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga menyerahkan anaknya yang tunggal, supaya yang binasa diselamatkan. Dunia melihat, surga mau berkorban buat kesalahan kita. Yang berikutnya, sebuah kepercayaan yang benar adalah mengajarkan kasih. Kalau ada ajaran atau orang yang mengajar, tidak mengajak, isinya tidak ada kasih, itu bukan ajaran dari Tuhan. Agama yang sejati adalah agama yang mengajarkan kasih. Kalau ada agama, keyakinan, kepercayaan, atau sebuah aliran tapi tidak mengajarkan kasih, itu bukan dari Allah. Ada juga gerakan-gerakan cinta kasih, saudara, yang palsu, saudara. Cirinya apa, saudara, gerakan ini, saudara? Gerakan ini bukan mengajarkan cinta kasih yang membawa kita pada mengenal pada kekudusan. Karena Allah itu suci, saudara. Apa kata lain dari kekudusan? Kekudusan itu wibawa, saudara. Orang yang punya kekudusan, dia pasti punya wibawa. Enggak perlu banyak ngomong, saudara. Orang sudah respect, saudara. Demikian juga orang yang mengenal kasihnya Allah, bahkan hidup dipenuhi cinta kasihnya Allah. Ada wibawa ilahi, saudara. Tidak perlu jauh-jauh, saya kasih contoh. Seorang guru ketika mengajar dengan dari hatinya, dia mengajar muridnya dengan dari hati. Bukan karena sebatas karena profesinya dia sebagai guru, karena hidup dari penghasilan jadi guru. Pasti beda cara ngajarnya. Dan murid bisa membedakan mana guru yang cinta dirinya dengan guru yang mengajar karena sebatas profesi. Itu dunia bisa membedakan mana guru yang betul-betul menjiwai muridnya dengan guru yang kurang cinta muridnya. Demikian orang Kristen. Ketika kita punya cinta, mengenal kasih Allah dan dipenuhi kasihnya Allah, dunia melihat kita ada wibawanya, saudara. Pernah lihat orang yang berwibawa?
Orang naik mobil bagus, kita bilang, wih keren. Itu ada wibawa. Ketika lihat orang cantik, orang ganteng, orang pintar, orang yang bergelar banyak, kita bilang dia punya wibawa. Saya mau beritahu, ketika gereja ini punya kasih Allah, engkau lebih berwibawa daripada semua profesi. Pernah lihat orang yang hatinya full heart, penuh kasih. Hatinya itu betul-betul hidup dalam kasih. Berwibawa sekali. Cirinya apa saudara? Orang yang berwibawa. Ilahi, ada wibawa ilahi. Setiap dekat dia itu nyaman saudara. Setiap dekat dia itu kepinginnya gak mau cepat-cepat beranjak. Dia bisa merasakan setiap kata-kata kalimat yang keluar itu menyejukkan hati, menguatkan. Karena hatinya penuh dengan kasih. Gereja ini perlu mengenal kasih. Ketika kita punya kasih Allah, belajar hidup dalam kasih-Nya Allah, wibawa ilahi ada di dalam hidup ini kita. Ada di dalam gereja ini. Puji Tuhan. Selanjutnya saudara. Jika dunia mengajarkan cinta kasih, membuktikan dunia butuh dicintai. Kelompok-kelompok yang mengajarkan cinta kasih banyak saudara. Namun mereka salah memahami cinta kasih, memaknainya. Namun manusia berdosa gagal memahami cinta kasih yang murni. Cinta kasih yang dunia kenal membawa pada cinta pada kenajisan. Cinta pada kepuasan yang egois. Sekali lagi ya saudara, dunia juga punya cara mencintai, tapi cinta mereka tidak murni. Cinta mereka itu menajiskan mereka. Kelompok LGBT mengatakan, aku cinta kamu, tapi sesama jenis, saudara. Nggak ada wibawanya. Lihat aja sudah memalukan sekali, saudara. Bahkan Rasul Paulus mengatakan, untuk mengatakan saja, aduh aku takut karena terlalu najis, saudara. Kalau saudara ada yang di sini yang merasa seperti ini, suka sesama jenis, saya tidak mengenal saudara dan saya tidak perlu mengenal saudara, tapi firman mengenal saudara. Kasih yang sesungguhnya itu membawa kita pada kekudusan, saudara. Bukan membawa kita pada kenajisan, saudara. Kasih yang sesungguhnya itu membawa kita pada wibawa, kita semakin punya wibawa, saudara. Kalau kita tidak punya wibawa, berarti di dalam dirimu tidak kenal kasih dan tidak ada kasih yang sesungguhnya, saudara. Yang ada keegoan, yang ada adalah cinta yang egois, menuntut banyak, saudara. Minta dimengerti selalu, saudara. Dan itu bukan kasih yang dari Allah. Yang berikutnya, saudara. Misi 3.16 ini berbicara tentang moral yang paling mulia adalah moral yang mengajarkan mengampuni lebih penting daripada pembalasan. Allah itu membalas setiap perbuatan dosa, namanya keadilan. Allah harus mengadili, tidak bisa tidak. Tetapi Allah itu sangat-sangat hebat hikmatnya. Manusia berdosa, kalau dituntut suruh sempurna seperti yang Tuhan mau, Tuhan tahu gak mungkin. Dia sudah gagal. Gagalnya manusia ketika jatuh dalam dosa itu tidak mungkin jadi orang benar lagi. Sudah impossible, itu misi yang tidak mungkin. Manusia coba mencari Allah,
manusia coba masuk surga dengan pikiran sendiri. Itu nonsen, omong kosong, misi yang mustahil. Tapi Allah siapkan misi yang masuk akal. Saya yang turun tangan. Saya yang menyelesaikan. Dengan cara apa? Bukan cuma nuntut, aku jadi korbannya atas tuntutan yang aku mau. Makanya misi ini menjadi realisasi. Misi ini menjadi dasar gereja. Dasar gereja untuk pergi memberitakan kasih. Yang diajarkan gereja itu sebetulnya bukan berkat loh saudara. Yang diajarkan gereja itu sebetulnya bukan hal-hal yang lain-lain. Meskipun itu penting, tapi yang terutama adalah hukum kasih saudara. Pergi kamu, belajar mencintai dengan kasih yang benar. Kasih yang membawa pada kekudusan. Kasih yang membuat kita makin berwibawa di hadapan dunia. Moral yang paling mulia, moral itu adalah kemampuan kita menilai setiap perkara baik dan buruknya. Itu moral. Seseorang belum tentu bisa menilai sebuah kasus baik dan buruknya kalau dia tidak punya pengetahuan yang benar. Ini moral. Kemampuan seseorang menilai sebuah perkara baik dan benarnya. Itulah moralitas. Dan moral yang paling mulia, yang paling tinggi derajatnya adalah ajaran moral yang mengajarkan mengampuni saudara. Lebih daripada pembalas. Karena misi Allah ke dunia itu adalah dia mengajarkan pengorbanan saudara. Bukan mengajarkan pembalasan. Tuhan mengajarkan kita berkorban. Ini misi dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 saudara. Coba kita membuka Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Adakah moral yang lebih baik daripada ajaran Injil? Agama lain tidak mengajarkan pengampunan. Cuma di dalam Injil yang mengajarkan pengampunan. Berikutnya, jika sebuah keyakinan tidak mengajarkan cinta kasih dan kekudusan, maka ajaran itu bukan dari Allah. Ajaran yang mengajarkan perbuatan baik saja atas nama cinta kasih tanpa kekudusan, itu juga bukan dari Allah. Agama yang benar sekali lagi jemaat Tuhan adalah agama yang menekankan kasih. Fokusnya kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu. Itu hukum yang utama. Habis Tuhan baru sesama. Kenapa kok harus Tuhan dulu? Kalau kita mengasihi sesama langsung tanpa Tuhan dulu kita belajar mencintai. Saudara mau ngasih manusia mencintai dengan modal apa? Hatimu kosong, coba mencintai sesamamu, sulit bukan? Hatimu penuh dendam, suruh mengampuni. Saudara pasti punya segudang alasan untuk membenarkan diri bahwa aku punya hak untuk membalas, aku punya hak untuk membenci. Tapi kalau kita belajar mengasihi Tuhan dulu, baru kita bisa loh
mengasihi sesama. Karena Tuhan akan kasih kita kekuatan untuk mengasihi sesamanya. Kapan itu terjadi? Allah mengimpartasikan kasih-Nya. Ketika engkau punya fellowship dengan Tuhan. Sore hari ini saya mengajar sesuatu yang sederhana. Tetapi ini sesuatu yang sangat menjadi basic gereja kita. Untuk kembali pada panggilan utama kita, yaitu mengasihi. Gereja sangat rentan kehilangan kasih. Kalau gereja tidak lagi hidup dalam kasih, itu kata Yesus, kamu tuh seperti garam yang tidak ada rasa asinnya. Terus buat apa jadi garam? Kalau saudara jadi orang Kristen, tetapi saudara tidak mengenal kasih, dunia tidak tertarik, saudara. Dunia bisa mengatakan, aku juga kenal cinta yang kamu lakukan. Kecuali kalau kita menerapkan hukum kasih yang Tuhan mau, yang Tuhan ajarkan. Dan memang saudara, tanpa kekuatan Tuhan, kita tidak mungkin bisa mengasihi sesama kita. Sore hari ini dunia merayakan Valentine. Tapi sayang dunia tidak tahu bagaimana mencintai. Tapi biarlah gereja ini saudara, sore hari ini kita disadarkan misi Allah dalam Injil Yohanes. Allah datang ke dunia untuk mengajarkan kasih. Dan Allah berkorban, betul-betul berkorban. Sore hari ini saya tidak akan perpanjang. Satu ayat terakhir kita buka dalam Matius pasal yang kelima. Matius pasal 5 ayat ke-43 sampai 44. Pemain musik maju ke depan. Demikian firman Tuhan, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saudara, kalau saudara lihat Matius pasal 5 itu tentang perbandingan ajaran Yesus dengan ajaran di luar Tuhan. Perbedaannya seru banget saudara. Dan itulah gambaran kasih. Pertanyaan terakhir, mungkinkah kita gereja Tuhan mencintai seperti Tuhan mencintai gerejanya? Jawabannya mungkin. Oleh sebab itu kita perlu tinggal di dalam Tuhan. Puji Tuhan, mari kita tundukkan kepala. Di saat ini aku bernyanyi lagu kasih pada Al-Masih, juga sekarang ku angkat tanganku
angkat tangan pada Tuhan. Di saat ini aku bernyanyi lagu kasih pada Al-Masih. Juga sekarang ku angkat tanganku, angkat tangan pada Tuhan. Yang bisa nyanyikan bersama saya. Nyanyiku cintakan, nyanyiku cinta. Tuhan, Kau yang punya gereja ini, aku membawa sidang jemaat-Mu bersama pelayan sore hari. Datang di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Nyatakan cinta-Mu sore hari ini pada gereja ini, supaya kami bisa punya hati yang mengasihi jiwa-jiwa. Nyanyi, nyanyiku Saudara, sore hari ini saya minta kepada Tuhan supaya Tuhan nyatakan kembali cinta kasih kepada hidupmu kembali. Saya tidak pandai selalu berkata-kata untuk memotivasi gereja ini, khususnya tentang kasih. Saya cuma bisa bilang sembah Tuhanmu. Dan saya berharap Tuhan hadir dan menjamah kita dan menunjukkan apa itu kasih. Cuma Dia yang bisa mengajarkan kasih yang paling hebat. Tidak ada hamba Tuhan, tidak ada penginjil, tidak ada gembala sidang yang bisa mengajarkan kasih selain sumbernya sendiri. Dan gereja ini harus hidup dalam kasih. Tuhan, dengar doaku. Nyatakan kasih-Mu sore hari. Kami semua yang ada di ruangan ini, izinkan kami menikmati cinta-Mu kembali. Cinta yang seperti air yang menghidupkan. Cinta yang membuat kami kembali bergairah akan Engkau. Cinta yang membawa kami kepada kekudusan yang sesungguhnya. Cinta yang membuat kami kembali punya harga diri di hadapan dunia. Tuhan, dengar doa kami. Mari kita semua bangkit berdiri dan sembah Dia. Sembah Dia, angkat suaramu. Dia hidup, Dia sumber segalanya. Sembah, nyanyiku cintakan, nyanyiku cintakan. Sembah Dia, nyanyiku cinta. Ku cinta. Kau angkat suaramu,
bersama saya katakan di saat ini. Di saat ini katakan aku bernyanyi lagu si padamu Al-Masih, namamu dipanggil Tuhan. Katakan juga sekarang, angkat tanganmu. Ku angkat tanganmu. Katakan, angkat. Mereka belajar mencintaimu Tuhan. Ajari kami sore hari. Tuhan semuanya katakan. Bolehkah saya undang saudara lebih keras lagi, angkat suaramu, nyanyi ku cintakan, nyanyi ku sembah Dia, sembah Dia semua Tuhan. Kami butuh cinta-Mu sore hari. Izinkan kami menikmati berjumpa kembali dengan pribadi-Mu, sumber kasih. Haleluya. Haleluya. Yes. Mengalirlah. Nyanyi kami sembah Kau Tuhan. Kami sembah Kau. Kami agungkan karya salib, kami tinggikan korban-Mu, darah-Mu menyucikan kami, darah-Mu menyucikan gereja ini, darah-Mu menjamah setiap nama yang ada sore hari ini yang hadir menyembah-Mu dan yang menonton jamaah mereka di dalam nama Yesus. Haleluya. Yes, Jesus. Dengar doa kami, sama kami dengan cinta-Mu, sama kami dengan sayang-Mu. Haleluya. Haleluya.
Puji Tuhan. Sucikanku, darahmu beri kehidupan, darahmu gantikanku sebagai korban tebusan. Sucikanku seperti salju, Yesusku, korbanmu mulia, darahmu menyucikan, darahmu sucikanku, darahmu beri kehidupan, darahmu gantikanku sebagai korban tebusan. Sucikanku seperti salju, Yesusku, korbanmu mulia. Sekali lagi saya agungkan korbanmu, darahmu sucikanku, darahmu beri kehidupan, darahmu gantikanku sebagai korban tebusan. Katakan, sucikanku seperti salju. Katakan, Yesus, Yesusku, korbanmu mulia. Saya ingin jemaat gereja ini mengagungkan karyanya Yesus. Gereja ketika mengagungkan korbannya Kristus. Seringkali saya merasakan Tuhan menjamah hati saya ketika saya mulai mengagungkan karya salib, mengagungkan korbannya. Karena itulah tujuan yang utama Allah
datang ke dunia. Dia menyatakan kasih-Nya lewat pengorbanan yang terkenal dan terbesar dalam sejarah. Agungkan korban ini lewat pujian ini. Dan saya berharap Tuhan menjamah setiap dari kita yang sedang bergumul hari ini, yang menyadari dirinya kekurangan kasih, yang hatinya mulai dingin, yang hatinya mulai kering, yang hatinya mulai tidak ada semangat kembali. Biarlah kasih Allah menjamah kita sore hari ini. Darah-Mu sucikanku, darah-Mu beri kehidupan, darah-Mu gantikanku sebagai korban tebusan. Sucikanku, yes, seputih salju. Yesusku, korban-Mu. Sekali lagi katakan, agungkan karya-Nya. Darah-Mu, darah-Mu sucikanku, darah-Mu beri kehidupan, darah-Mu gantikanku sebagai korban tebusan. sucikanku, seputih salju. Yesusku, korban mulia. Tuhan, berkatilah gereja ini dengan cinta kasih-Mu. Tambahkan hati yang mengasihi Engkau dan hati yang mengasihi jiwa-jiwa. Hidupkan kami kembali sebagai gereja-Mu sore hari ini. Menjadi gereja yang mengenal kasih. Hidup dengan kasih-Mu. Tuhan, setiap permasalahan yang ada di dalam hidup kami, Engkau mendengar jerit, tangis, keluh kesah kami semua sore hari ini. Dan berkatilah gereja-Mu sore hari ini. Ampunilah segala kesalahan kami dan sucikan kami kembali dengan darah-Mu. Dan izinkan kami menikmati cinta-Mu kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.